Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai flowchart, khususnya flowchart penjualan kredit. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Niputu Ita Patricia dengan MPM akhir 006. Yang kedua ada Nimade Mailioni Kesha Damadi dengan MPM akhir 045. Yang ketiga ada Idewa Ayu Nandita Mahadevi Merangi dengan MPM akhir 063. Yang keempat ada Niputu Dina Mardi Agustin dengan MPM akhir 103. Yang kelima ada Niluh Putu Juniantari dengan MPM akhir 119. Dapat kalian lihat di layar bahwa ini merupakan flowchart penjualan kredit yang terdiri dari orderan penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, akuntansi. Semua ini merupakan flowchart yang ada dalam penjualan kredit di setiap departemen-departemennya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita bahas satu persatu mengenai flowchart penjualan kredit. Flowchart atau diagram alir merupakan alat bantu visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses dalam suatu sistem, termasuk dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Pada konteks ini, flowchart penjualan kredit disusun untuk memperlihatkan alur kegiatan dan dokumen yang terlibat dalam proses penjualan barang secara kredit, mulai dari penerimaan pesanan hingga pencatatan akuntansi. Proses ini mencangkup 5 bagian utama, yaitu order penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, dan akuntansi. Dengan menggunakan simbol PROP, prosedur, dokumen, terminator, dan flowline. Flowchart ini membantu menggambarkan hubungan antar bagian serta mempermudah pemahaman mengenai tahapan proses yang terjadi dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama, bagian order penjualan. Bagian ini bertugas menerima permintaan dari pelanggan yang akan melakukan pemesanan barang secara kredit. Proses dimulai dari penerimaan order pelanggan, kemudian dibuat dokumen-dokumen pendukung seperti berikut. Yang pertama, menerima order pelanggan dan membuat purchase order atau PO sebagai dasar proses berikutnya. Yang kedua, membuat surat konfirmasi penjualan dalam beberapa rangkap. Lembar konfirmasi ini akan disalurkan ke bagian terkait, gudang lembar kedua, pengiriman lembar ketiga, penagihan lembar keempat, dan akuntansi lembar kelima. Lembar pertama akan disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, lembar konfirmasi penjualan juga dikirim ke pelanggan sebagai bukti penerimaan order. Keempat, setelah dokumen lengkap, bagian ini meneruskan ke bagian gudang dan pengiriman untuk proses lebih lanjut. Baik, bagian berikutnya yaitu bagian kedua adalah bagian gudang. Jadi, bagian gudang adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang berdasarkan surat konfirmasi penjualan. Yang pertama, menerima lembar konfirmasi penjualan dari bagian order penjualan atau lembar kedua. Yang kedua, menyiapkan barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang ketiga, barang yang telah disiapkan diserahkan ke bagian pengiriman bersama dengan dokumen pendukung seperti kartu gudang. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah bagian gudang mencatat pengeluaran barang ke dalam kartu gudang sebagai bukti fisik dan administrasi. Yang ketiga ada bagian pengiriman, yaitu yang bertugas mengirimkan barang kepada pelanggan. Jadi proses ini dimulai dari pertama, mengirimkan barang dari bagian gudang dan menerima lembar konfirmasi penjualan, yaitu lembar ketiga dari bagian order penjualan. Kedua, membuat surat pengantar barang atau SPB dalam beberapa rangkap. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, menyerahkan barang kepada pelanggan diserta SPB dan mengirimkan SPB ke penagihan pada lembar keempat dan akuntansi pada lembar kelima. Selanjutnya ada bagian penagihan, bertugas membuat dokumen tagihan kepada pelanggan. Yang pertama, menerima dokumen berupa lembar pertama, purchase order dari pelanggan, surat konfirmasi penjualan dari order penjualan di lembar keempat, dan SPB dari bagian pengiriman pada lembar keempat. Yang kedua, membuat faktur penjualan sebagai dasar tagihan kepada pelanggan terdiri dari beberapa rangkap.
Lembar pertama dikirim ke pelanggan, lembar kedua diberikan ke bagian piutang, lembar ketiga diberikan ke bagian kartu persediaan, lembar keempat diberikan ke bagian jurnal, dan lembar kelima dikirimkan ke bagian wiraniaga. Yang kelima ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama ada menerima faktur lembar keempat dan SPB lembar kelima dari bagian penagihan. Yang kedua, membuat surat penagihan dan melakukan pencatatan jurnal penjualan. Yang ketiga, faktur dan surat penagihan akan disimpan sebagai arsip dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Baik, bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi, flowchart penjualan kredit memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur kerja dan perpindahan dokumen antar bagian yang terlibat dalam proses penjualan dengan metode pembayaran bertempo. Dengan visualisasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi urutan aktivitas, memastikan setiap dokumen tercatat dan diteruskan dengan benar, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Selain itu, penggunaan simbol PROP menjadikan flowchart ini lebih standar dan mudah dipahami, baik oleh staf internal maupun pihak eksternal seperti auditor. Secara keseluruhan, flowchart ini berfungsi sebagai alat penting dalam pengendalian internal, efisiensi operasional, dan juga transparansi proses penjualan kredit. Selamat